Shalom, selamat berjumpa bersama Jemaat Hamasiyah dalam topik benarkah yang kita sembah atau iblis yang telah lama menguasai dunia. Dalam topik ini kami tidak menyudutkan siapapun, kami hanya menunjukkan bahwa di dunia ini ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi jalan kehidupan manusia. Untuk mengetahui kuasa tersebut, apabila seseorang hidup dalam terang Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terungkapnya kuasa kegelapan nyata ketika iblis mulai menipu Hawa dan Adam sampai mereka jatuh dalam dosa. Memang iblis hanya memplesetkan firman Tuhan. Dia telah berhasil memisahkan manusia dan penciptanya. Dan itulah tujuan utama iblis, agar dia dapat menarik manusia ke dalam kebinasaan bersamanya. Sifat selfishful manusia mempermudah iblis mempengaruhi dan menyesatkan. Seperti yang telah terjadi pada bangsa Israel sewaktu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Dan ketika Musa pergi naik ke Gunung Sinai untuk beberapa hari, maka bangsa tersebut minta Harun membuatkan figur yang dapat memberi semangat, yang tercatat di Keluaran 32 ayat 4. Dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Musa turun, betapa sangat marahnya melihat bangsanya telah membuat patung berhala. Benarlah seperti yang dinyatakan firman di Kejadian 8 ayat 21. Karena manusia yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Juga dalam Pengkhotbah 7 ayat 29, bahwa Elohim telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sekarang mari menelusuri keberadaan roh kegelapan, iblis atau Satan. Pertama, dia adalah malaikat yang telah menyombongkan diri terhadap Sang Pencipta. Tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 13. Aku hendak naik mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Kedua, dia hendak menyamai Yang Maha Tinggi. Di dalam Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Maha Tinggi. Ketiga, saat kejatuhannya. Dalam Yesaya 14 ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar,
engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 4. Iblis atau naga merah tidak sendiri. Dia disertai malaikatnya ke bumi. Di dalam Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Kegiatan iblis di dunia. Pertama, menipu manusia untuk melanggar perintah penciptanya. Di Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kedua, mendorong keserakahan manusia dengan menawarkan dunia. Dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ketiga, membuat mujizat untuk menipu. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Keempat, mengajarkan hal-hal bodoh melalui ritual dan tradisi dengan musik dan nyanyian, benda-benda bangunan yang diidolakan manusia, yang berlawanan firman penciptanya. Dalam Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu. Semua yang dikerjakan iblis dengan maksud menghancurkan kehidupan manusia dan kebinasaan. Mari melihat keberadaan sesembahan yang sungguh. Pertama, sesembahan yang sungguh adalah roh, bukan berbentuk zat atau benda. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kedua, dia adalah satu-satunya. Dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad." Ketiga, dia memiliki nama. Dalam Keluaran 3 ayat 15, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya,
dan itulah sebutanku turun-temurun. Keempat, Dia telah membuktikan diri. Dalam Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Kelima, Tuhan adalah kekal. Dalam Yesaya 44 ayat 6, Yahweh semesta alam, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian, tidak ada Elohim selain daripada aku. Karya Tuhan yang nyata. Pertama, Tuhan pencipta. Dalam Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Elohim yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kedua, Tuhan mengajar. Dalam Ulangan 8 ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Yahweh Elohimmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ketiga, Dia juru selamat. Dalam Yesaya 43 ayat 11, Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Keempat, Dia penebus. Di dalam Yesaya 60 ayat 16, bahwa akulah Yahweh, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Elohim Yakub. 5. Dia menyertai umatnya. Dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi berbahagialah mereka yang mengenal sesembahan yang sungguh, karena dapat membangun hubungan yang hidup dengannya dan dalam penyertaannya. Kami mengingatkan agar waspada akan tipu daya iblis atau si ular tua, karena dia telah menguasai dunia dengan memakai orang-orang pandai, pejabat-pejabat yang berkuasa, dan nabi-nabi palsu. Penyesat-penyesat tersebut dapat membuat mujizat seperti dalam Wahyu 13 ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Sebagai doa kami memohon, Tuhan menjamah hati umat agar mau bertekun meneliti serta melakukan firman dengan sungguh. Sebagai akhir kata, kami ucapkan Shalom. Sampai jumpa pada topik-topik selanjutnya.